Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita senantiasa dianugerahi kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang meluas. Oke, kita akan melanjutkan lagi belajar di CNC. Kali ini di pemrograman. Ada sebuah pertanyaan dari teman seperti ini. Dia meminta pemrograman manual, hanya saja kalau misalnya pemrograman manual ya. Kalau pemrograman manual, kita juga harus memperhitungkan diameter dari end mill yang digunakan ya. Anggap aja ini end mill-nya itu 5 misalnya diameternya. Sedangkan untuk program yang ini, kalau kita menggunakan G4142 itu nanti agak ribet. G4142 itu adalah kompensasi dari arah kiri dan kanan, sedangkan G40 itu pembatalan dari kompensasi. Anggap aja bahwasannya nanti kita membuat benda seperti ini, itu gerakan dari pahatnya akan sesuai di sini untuk pemrograman manual menggunakan ini ya. Kita tentukan terlebih dahulu untuk benda kerjanya, X-nya itu 25 sedangkan Y-nya tadi 50 dan ketebalannya anggap aja misalnya 10 mungkin. Kita lihat seperti ini atau kurang sesuai ya. Kita rubah. Untuk X-nya 50, Y-nya ya, Y-nya yang 25. Oke. Kira-kira nanti seperti ini benda kerjanya. Jadi saya menganggap nanti gerakan dari pahatnya itu akan sesuai di garis ini, sehingga nanti dia akan termakan setengah dari diameter lebih dalam. Kalau kita ingin di luar sini gerakan pahatnya, otomatis kita harus memberikan kompensasi 4142. Sedangkan kalau di sini ini agak ribet. Kita anggap kompensasinya tidak diperhitungkan ya. Kita nanti kompensasinya kita main di Mastercam. Yang pertama kita memposisikan pahat terlebih dahulu dengan line numbering ini ya. Line numbering. Memposisikan pahat G0, gerakan rapid ke arah X, katakan misalnya min 5, Y-nya juga min 5, jadi dia berada di luar benda kerja. Kemudian melakukan pemakanan G1 dengan Z-nya, misalnya kedalamannya adalah min 1, kemudian dia bergerak ke arah G0, G1, X-nya 0, Y-nya 0. Jadi nanti dia berada di luar begini, kemudian dia menuju titik sini. Menuju titik sini ya, di mouse ini. Kemudian kalau sudah, maka kita bisa menggerakkan ke X45. Saya anggap bahwasanya nanti itu gerakannya di tengah-tengah begini. Gerakannya di tengah-tengah seperti ini. Ini ya. X45, kemudian dia bergerak melingkar begini, searah jarum jam, berarti dia G02 ke arah X50, mentok ke arah sini, dia bergerak ke sini, sisi sini, dan Y-nya bergerak ke 5, jari-jarinya 5. Seperti ini kita coba. Gini ya. 1, 2, kemudian dia bergerak ke atas ke G1, Y ke atas. Y-nya ke 25, kemudian G1 bisa ditulis atau tidak. G1 kemudian X-nya ke 0, kemudian Y ke 0.
dan dari sini sudah selesai M30. Atau kalau digambarkan seperti ini, R-nya 5, dia bergerak ke arah sana, sini, ke sini. Tapi ini dia berada di diameternya, ya, diameternya. Kalau seumpama nanti yang dihasilkan itu seperti ini ukurannya, kemudian benda kerjanya itu lebih lebar, maka gerakannya nanti dikompensasi di luaran sini. Kita coba dengan ini ya. Kita tentukan dulu millingnya default, terus kemudian stock setup dari select corner aja, dari sini sampai ke sini, agar nanti tidak kena semuanya, seperti ini. Kemudian ketebalannya 10, oke. Dan kita buat sebuah kontur, oke, dari arah sini, gini, oke. Kemudian kita tentukan toolnya, select library misalnya 5. Kemudian yang lain-lain ini bisa diatur bitrate-nya misalnya berapa, kemudian spindle speed-nya berapa, terserah. Let in out kita nggak pakai. Linking parameter dia min 1. Oke. Kita cek seperti ini. Dia dimulai dari dalam, ya, dimulai dari dalam terlebih dahulu gerakannya ini, sehingga yang dihasilkan adalah garis yang terluar ini. Kita rubah di sisi parameter ini untuk posisi compensation dari arah kanan, ya, G42. Tapi kalau di komputer nanti dia tidak menyertakan G42 ya. Tapi dia mengkalkulasi di X sama Y koordinat. Oke. Refresh seperti ini jadinya. Maka garisnya dia berada di luar seperti ini. Kalau kita verify dengan blackboard, nanti gerakannya seperti ini, ya. Ini set ke arah X, Y-nya seperti ini. Bisa diperhatikan di sini. Jadi kalau dia bergerak dengan menghasilkan ukuran sekian, maka kita harus mempertimbangkan ukuran dari diameter N-mil yang terpasang. Ini misalnya N-milnya saya gambarkan seperti ini, misalnya diameternya 5. Oke. Kita coba rubah ini ke bawah. Y-nya min 2,5, setengah dari diameter. Kita move ya. Jadi kita harus memperhitungkan setengah dari diameternya ini, sehingga ketika dia digerakkan makan ke arah sana seperti ini. Nah, kan tadi kan makan ke arah sana ya. Dia sampai di 47,5. 47,5 agar dia bisa persis ujungnya sini itu kena di ujungnya sini kira-kira, sehingga nanti kalau dia bergerak ke arah sana seperti itu, dia akan menghasilkan ukuran yang sesuai 20, 50 dan ini 25 dan R-nya 5. Ini kalau kita dapatkan G-code-nya, kalau kita dapatkan G-code-nya nanti jadinya seperti ini. Bentar. Ya. Jadi kompensasinya dimatikan G40. G17 itu adalah untuk XY plane. G90 itu incremental. Sistem yang digunakan incremental. Jadi dia tidak menggunakan G42 dan 41. Yang dia gunakan G43 itu untuk kompensasi ketinggian dengan batas ketinggian H214 offsetannya. Jadi dia gerakannya seperti ini. Ya, gerakannya seperti ini.
Kalau kita cek ulang di sini, ini ya. Nah, dia dimulai dari sini, bergerak menuju ke titik yang sini. Ini ya, bergerak menuju ke titik yang sini. Kita cepatkan sedikit. Nah, perpindahan gerakannya ini tadi. Nah, ini ya. Nah, ini sebentar. Terlalu cepat. Ketika dia sampai di sini, ya, posisinya 45 persis, tapi nanti dia berputar ke arah sini untuk menghasilkan sudut ini, jadi dia keluar dikit begini, muter agar dia terkena pada sisi terluar end mill, ya, sisi terluar dari end mill-nya sendiri. Jadi sekali lagi, kalau kita hendak memprogram model seperti ini secara manual, kita harus mempertimbangkan ukuran dari diameter end mill yang digunakan, sehingga kita bisa mengkompensasikannya setengah dari diameter, karena koordinat itu didapat dari titik tengah, ya, titik tengah. Jadi ini seumpama end mill-nya, titik tengahnya itu adalah koordinat, sehingga kalau X0 Y0 kita posisikan di sini, dia akan termakan setengah diameter baik arah Y maupun arah X. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ini seumpama kita tidak mempertimbangkan masalah kompensasi, jadi gerakannya persis di garis. Kalau kita coba dengan persis di garis untuk master cam, itu parameter, kemudian kompensasinya dimatikan. Kompensasinya dimatikan seperti ini, dia akan berada di tengah-tengah garis. Kalau kita verify dengan blackpot regenerate seperti itu ya, ini dia persis berada di tengah garis seperti ini. Ya, dia termakan setengah diameter. Nah, ini setengah diameter. Jadi ukurannya tidak lagi 20 akan, tapi bisa-bisa 15, karena dia dimakan dari bawah 2,5, dimakan dari sebelah atas setengah diameternya ini 2,5. Jadi dikurangi 2,5 dikurangi 2,5 sama dengan yang ini, atas bawah akan dikurangi 2,5. Hasilnya tidak menjadi 20 tapi bisa menjadi 15. Kemudian ini mentoknya sini 45. Otomatis kita harus memberikan kompensasi 41 dan 42. Pembatalannya G40. Oke, semoga jawaban ini bisa difahami, dan barangkali dalam saya menjelaskan kurang jelas bisa di komen lagi di kolom komentar. Terima kasih untuk sama-sama belajar dan mensupport. Semoga kita senantiasa berada dalam keberkahan dan bermanfaat untuk anak didik kita ke depannya, atau bagi yang penghobi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.